kenapa kamu ngelap mobil malam-malam? Kita mau ke Semarang. Semarang. Judulnya adalah ini vlog tiba-tiba Semarang. Sekarang hari Minggu nih, gue udah nginep di sini dari hari Sabtu. Kerjaan tuh diundur sampai hari Rabu. Terus karena kita mikir dari hari Minggu ini malam udah sepi, hotel juga sepi, terus kita ngapain nih sampai hari Rabu? Akhirnya terucaplah apa yang kamu bilang tadi? Semarang cuma 237 kilo. Dia bilang Semarang cuma 3,5 jam. Bismillah. Berhenti dulu di rest area karena dia mau beli kopi. Berapa jam lagi? Udah jam sekian. 2 jam ya? Kita udah kayak disponsorin poin ya, ngupdate-nya pas poin mulu. Kilometer lagi ya, 49, kurang lebih 45 menit lagi. Apa yang kamu beli? Aku. Akhirnya kita udah sampai di Semarang, dan pas sampai Semarang emang udah tengah malam. Jadi bahkan tuh pasar aja udah siap-siap untuk buka subuh-subuh. Sampai dari Semarang, jadi kita udah sampai Semarang tadi malam. Terus karena capek banget, jadi langsung tidur sampai jam 1 malam ya. Sekarang kita mau cari sarapan dulu. Let's go. Jadi kita salah pilih tempat sarapan, kita skip aja ya langsung ke tempat ngopi. Begitu masuk, kita langsung ditawarin untuk kayak nyicip nih mau aroma kopi yang mana. Dan kebetulan kita tuh cocok sama yang Papua ya. Dia nati, nggak fruity. Gue personally suka banget sama tempat ini, kayak vintage, homey, dan kebetulan pas kita datang juga lagi sepi, jadi kayak nyaman. Di mana kita? Drama kopi. Oh ya, Kopi. Drama butik roastery. Semarang. Tadi apa yang dipilih di dalam? Aku kopi Papua apa gitu, tapi non fruity. Ya karena kita nggak terlalu suka yang fruity ya. Kan nggak ada yang pakai susu, kan nggak pakai gula. Jadi pure kopi hitam. Maaf banget, jujur pas ngedit baru sadar kalau justru malah tuh kopinya tuh nggak ke-record sama gue. Nih, jadi kita tuh nginep di sini, Central Residence. Jadi kita lagi mau makan siang di ayam goreng Pak Supar. Terus ternyata lihat di maps tuh cuma 300 meter dari hotel. Nggak panas, akhirnya kita pilih jalan kaki aja, ngide, tanpa tahu nih bakal ketemu sama anjing apa enggak ya. Kita jalan. Adem lagi. Iya, tidak adem Semarang. Ini kayak ayam goreng kuning gitu kayaknya ya. Terus ini sopnya. Siapa? Ajis. Gue suka banget sama ayam Pak Supar ini, walaupun gak pakai serundeng-serundengan dan gak garing, tapi ayamnya itu gak bau ayam gitu. Terus pas ketemu sama sopnya itu segar banget, dan nilai plusnya lagi adalah tempatnya itu bersih banget. Mejanya semua aluminium, bener-bener clean. Sorenya kita lanjut cari cemilan ya, walaupun hujan-hujan kita terabas terus. Yang asin, telur, sosis, keju. Nah ini leker paimo, gue tahu dari teman gue yang udah pernah ke Semarang, katanya wajib banget jajan leker ini. Ini yang garingnya nih, susu keju sama pisang coklat.
gue lebih suka varian-varian manisnya ya, karena emang gue lebih enjoy leker tuh yang manis gitu. Dan tadi untuk yang asinnya tuh salah pesen karena kepedesan. Kemana kita? Ini DP Mall. Kenapa kita ke mall? Kita mau nonton apa? Agak lain kamu. Kita udah butuh mall, jadi kita ke Semarang untuk ke mall. Sekali aja kita DP Mall. Atau apa ya? Malamnya kita jajan di warung tendaan yang jadi salah satu best find gue. Niatnya tuh nggak mau pesen banyak, tapi ternyata pas coba tuh kayak, kok bisa seenak ini gitu, jagung seenak ini, indomie seenak ini, kok bisa? Wah, susu murni emang. Udah suka another level. Bahkan tuh ada keinginan lagi untuk balik ke Semarang demi makan di tendaan ini lagi. Gue yang kemarin. Rumah siapa? Mau? Enak banget ini si jagung. Kayak sebenarnya just oke banget nih, cuman apa yang bikin beda ya? Bingung juga, tapi enak banget. Cuma direbus. Kok marah? Itu kan direbus, palingan dibakar. Itu diserut. Rasa bakarnya itu ya. Nah. Kopi O, bukan kopi O. Kue peng. Pokoknya ini kayak yang di kopi tiam gitu, pakai butter. Ini butter ya? Tapi ini khas Pontianak. Iya. Ini enak banget dah. Kematangannya tuh pas gitu ya, jadi dia nggak terlalu lembek, nggak keras. Bener-bener enak banget. Nget. Di samping Hotel Asa. Next day-nya kita tuh nggak banyak record ya, karena dari pagi sampai sore tuh kita kerja, buka laptop di cafe. Nama tempatnya Awan Costa. Di sana banyak restoran sama cafe yang itu tuh bener-bener di pinggir laut. Ngopi dan kerjanya di sorak-sorai ini, dan untuk dapat view kayak gini dan bangku kayak gini, aku nongkrong di Villa Gelato. Sekarang di Kota Lama Semarang, mau jalan-jalan, cari foto-foto dan jajan. Lagi ngapain kita di sini? Antri apa? Ini dia. Katanya kalau lagi musim liburan tuh untuk foto di Civil Art ini antrinya bisa panjang banget. Sebenarnya tuh kayak di sini tuh mostly untuk foto-foto ya. Tapi ini tuh lagi nggak musim liburan, jadi nggak terlalu ramai. Makanya kayak agak ketolong buat foto-foto. Ini juga kan. Bagus. Random banget beli roti di ini. Enak banget ya? Roti peng enak. Pisangnya manis, rotinya lembut banget. Tuh itu isinya pisangnya manis banget, keju, terus rotinya lembut banget. Lembut banget ini. STIK tepi nih kalau di Malaysia. Tapi tinggal Maidah kalau ini. Ingetnya sama Ai. Sama Ai. Tempat makan yang mau kita tuju di Kota Lama ternyata tutup. Akhirnya kita pindah ke nasi gandul Mbak Tini. Ini juga jadi salah satu yang bikin aku pengen banget balik ke Semarang. Ini tuh cuma nasi, pakai berbagai topping, ada daging, lemak, jeroan, telur, dan aku pilih daging sama lemak. Ini enak banget, apalagi tuh kuahnya tuh bener-bener rich. Kalau si Iki pesen daging sama telur. Aku enggak. Aku aja. Kuahnya legit banget, parah, fix bakal balik lagi kalau ke Semarang. Tadi habis makan malam, kita udah pulang dulu, mandi dulu, terus sekarang kita mau makan es puter sama coklin gitu. Pokoknya ini es puter bentuknya malam, jadi kita mau makan malam-malam karena besok kita udah balik ke Cirebon, ke Kuningan.
Iki pesen alpukat coklat, nah kalau gue pesen durian kelapa. Oh duriannya tuh buah Ki, bukan es. Durian. Mau nggak durian? Aku satu lagi. Isinya tuh ada durian 2, roti, es puternya, kelapa, sama mutiara. Sarapan terakhir di Semarang, karena nanti siang kita harus udah balik lagi ke Jakarta. Dari yang aku cari tahu sih tempat ini tuh udah legend ya, bisa dilihat dari berbagai foto orang-orang penting yang datang. Daging soto bening ini. Wah bening. Cacahan daging sapi. Oke. Ini nasi pindang. Cacahan daging sapi juga sama. Ini daun apa ya? Daun melinjo deh kalau nggak salah. Tadi beli telur pindang nih. Jujur buat aku keduanya ini rasanya unik banget dan aku tuh kayaknya belum pernah deh makan sesuatu yang mirip sama dua makanan ini gitu. Beda sarapan, lanjut cari oleh-oleh dan katanya salah satu rekomendasi wajib oleh-oleh Semarang itu ya mochi Gemini ini. Terakhir beli sluki ini yang ternyata pas aku cobain aku doyan banget. Original jadul. Enak banget, enak banget. Rasanya creamy, gurih dan sedikit manis. Setelah beli oleh-oleh, kita lanjut check out dan pulang. Kiri kanan. Kiri. Tapi ternyata sama Iki dibelokin ke Pekalongan. Ternyata kita dari Semarang ke Pekalongan. Tiba-tiba dia bilang kayak Pekalongan sekalian lewat nih. Ya udah, kita ke Pekalongan. Jadi emang kita cuma niat mampir sebentar aja mau beli daster-daster buat oleh-oleh. Dan FYI di Pasar Batik Setono ini kamar mandinya bersih pol top. Sampai sini dulu vlognya, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Bye bye, makasih udah nonton.